Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdi Nusantara CNN yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kali ini channel YouTube Nahdi Nusantara menyuguhkan sepenggal epos Ronggolawe yang ditulis oleh Ali Sumantri, dinukil dari beberapa sumber. Bagian yang pertama, daerah Tarik terletak di tepi Sungai Brantas dekat Pelabuhan Canggu. Sekarang letaknya di sebelah timur kota Majapahit, sebelah timur kota Mojokerto. Banyak perahu hilir mudik di Pelabuhan Canggu untuk berdagang. Dari kota Kediri, daerah Tarik mudah dicapai melalui Sungai Brantas. Raden Wijaya mengusulkan kepada Raja Jayakatwang untuk membuat daerah Tarik menjadi hutan perburuan Raja Jayakatwang. Karena Raja Jayakatwang suka berburu, usul itu segera disetujui tanpa curiga sedikit pun. Segera Raden Wijaya mengirim Wirondaya ke Sumenep untuk memberikan laporan kepada Bupati Wiraraja atau Bupati Banyakwidi tentang persetujuan Raja Jayakatwang mengenai pembukaan daerah Tarik untuk dijadikan hutan perburuan. Wiraraja setelah mendengar berita itu segera mengerahkan orang-orang Madura untuk diangkut ke Tarik. Dalam waktu yang singkat saja, hutan Tarik telah berhasil dibuka. Orang-orang Madura yang bekerja menebangi pohon tinggal menetap di daerah Tarik itu. Kemudian daerah Tarik tersebut dinamakan Majapahit atau Welatekta, karena hutan tersebut penuh dengan pohon maja yang pahit rasanya. Orang Madura yang sedang bekerja karena lapar memetik dan makan buah tersebut. Buah tersebut terasa pahit, lalu dilepahnya. Yang memakannya menjadi mabuk. Itulah sebabnya daerah Tarik itu kemudian disebut Majapahit atau Welatekta. Wela berarti buah, maja, tekta berarti pahit. Setelah Raden Wijaya mendengar kabar bahwa pembukaan daerah Tarik berjalan dengan lancar, maka ia minta izin kepada Raja Jayakatwang untuk menengoknya. Sang Prabu tidak menaruh keberatan asal ia tidak lama tinggal di Tarik. Kalau terlalu lama, daerah akan terasa sepi. Demikianlah Raden Wijaya berangkat ke Tarik bersama para pengikutnya pada hari Martamasa. 7 hari kemudian ia sampai di tempat yang dituju. Untuk sementara waktu ia tinggal di pesanggerahan. Bangunannya dibuat dari bambu, pagarnya pun dari bambu. Pesanggerahan itu dikelilingi kolam. Panji Wijayakrama memberikan uraian yang sangat jelas tentang keadaan dan letaknya Majapahit. Demikianlah uraiannya. Kota yang sedang dibangun itu menghadap ke sungai besar yang mengalir dari di sebelah
dari sebelah barat dan bertemu dengan kali yang mengalir dari sebelah selatan. Sudah barang pasti yang dimaksud dengan Kali Agung ialah Sungai Berantas yang mengalir dari Kediri menuju pantai laut atau datar. Sungai kecil yang mengalir dari selatan ialah Kali Mas. Pada zaman itu disebut Kali Kancana. Tidak ada hentinya perahu dagang hilir mudik datang pergi di kemudian oleh orang Madura. Tidak ada hentinya perahu dagang hilir mudik datang pergi dikemudikan oleh orang-orang Madura. Orang-orang Madura mengalir tak putus-putusnya ke Majapahit. Mereka menetap di bagian kota sebelah utara bernama Wirasaba. Di sebelah tenggara kota adalah jembatan. Daerah yang sudah dibuka sebagian berupa sawah yang telah ditanam. Tanamannya telah agak tinggi, daunnya masih muda. Kebun-kebun ditanami segala macam bunga, pucang, pinang, kelapa, dan pisang. Telah tersedia takhta dari batu putih semata-mata untuk tempat duduk Raden Wijaya. Tempat takhta batu putih itu tersebut atau disebut Wijil Pindo atau pintu kedua. Segera setelah sampai di Majapahit, Raden Wijaya mengutus Kapok dan Mahesa Pawagal ke Madura untuk melaporkan kepada Bupati Arya Wiraraja bahwa Raden Wijaya serta para pengikutnya telah sampai di Majapahit. Raden Wijaya pandai mengambil hati rakyat Majapahit yang baru saja menetap di wilayah Tarik. Orang-orang dari Daha dan Tumapel banyak yang datang menetap di situ. Pada kesempatan yang pertama, ketika Raden Wijaya duduk di takhta batu, putih itu dihadap oleh para pengikutnya. Banyak Kapok dan Mahesa Pawagal yang diutus menghadap Bupati Wiraraja Sumenep Madura. Telah sampai pula di Sumenep, kala pesan Raden Wijaya telah disampaikan kepada Kiai Bupati. Ketika mereka akan kembali, putra Bupati Wiraja yang bertempat tinggal di dusun Tunjung di bagian barat Madura disuruh ikut membawa pesan Kiai Bupati kepada Raden Wijaya. Pesannya tidak lain dari berita bahwa Bupati Wiraraja belum dapat datang mengunjungi Majapahit. Putranya rupanya segera pulang ke Madura untuk mengadakan persiapan. Kiai Bupati Arya Wiraraja akan mengirim utusan ke Tiongkok secepat mungkin menunggu pulangnya putranya. Banyak Kapok dan Mahesa Pawagal sebagai utusan Raden Wijaya kembali ke Majapahit bersama Putri Tribuana dan
putra Wiraraja yang bernama Ranggalawe. Dalam pertemuannya dengan Raden Wijaya, pesan Bupati Wiraraja disampaikan dengan jelas oleh putranya kepada Raden Wijaya. Melihat ketegasan tindak tanduk putra Wiraraja, Raden Wijaya tertarik hatinya dan menanyakan namanya. Dan ditanya belum lagi menjawab, Raden Wijaya telah memberikan nama kepadanya, yakni Wenang atau Benang, sama dengan Lawe, karena ia diberi kuasa atau wewenang untuk memerintah seluruh rakyat Madura dan diberinya pangkat Rangga. Demikianlah ia akan terkenal dengan nama barunya, yakni Ranggalawe. Demikian episode yang pertama. Sahabat channel YouTube Nandi Nusantara, bagi yang baru menemukan channel kami ini, silakan mensubscribe, like, dan komen. Selamat mengikuti episode yang berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeah.